Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna kama 'allamta Adam wa fahhimna kama fahimta Sulaiman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita dipilih sebagai orang-orang yang mentauhidkannya di tengah banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mencintainya di tengah banyaknya orang-orang yang membencinya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengingatnya di tengah banyak orang-orang yang melupakannya. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang merasakan kelezatan dalam beribadah, bermunajat, mendekatkan diri kepadanya di tengah banyak orang yang terlalaikan darinya. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah sebagaimana yang telah dikabarkan bahwasanya kita telah berada di pertemuan keempat. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas, mengambil faedah bahwasanya di antara keutamaan majelis ilmu, ahli ilmu, karena dengan majelis ilmu seseorang akan menjadi ahli ilmu. Di antara keutamaannya adalah dia akan mendapatkan ampunan karena dimohonkan ampun oleh segala apa yang di langit dan di bumi. Berdalilkan dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini diantara periwayat yang sahih. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ad-Darimi dalam sunannya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada rajulani ahaduma 'abid wal akhar alim. Ada seorang yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Jikalau ada dua orang, yang satu ahli ilmu, yang satunya ahli ibadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perbedaan seorang yang alim dengan perbedaan orang yang abid hanya tahunya beribadah, ruku, sujud, tapi dia tidak memaknai dari makna ruku. Dia tidak mengenai dari makna subhana rabbiyal azim. Dia tidak mengenai subhana rabbiyal a'la. Itu tidak muncul di dalam hatinya sebagai pengagungan, pembesaran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafadli, perumpamaannya, keutamaannya bagaikan antara keutamaanku ala adnakum, di atas siapa yang paling rendah di antara kalian. Kalau kita melihat di sini, jauh sekali tingkatannya antara Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kita. Kedudukannya beda. Sama dengan antara kita dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kita pun salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, kita juga berpuasa. Sama puasanya, sama salatnya, hanya 5 waktu. Tapi apakah derajat tingkatan solatnya sama? Apakah derajat kekhusyuannya sama? Apakah nilainya sama? Tentunya berbeda. Apa yang membedakannya adalah pengagungan di dalam solat, cara pemaknaan di dalam solat. Maka penting sekali untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Apalagi kalau seseorang kalau baru mengenal saja dari makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangankan hal tersebut dia pahami, baru berwudu, diriwayatkan bahwasanya telah datang
dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau berwudu sudah pucat mukanya. Saking pahamnya ini, dia akan menghadap kepada pemilik langit dan bumi. Dia akan menghadap yang mengetahui segala aibnya. Dia akan menghadap kepada siapa yang melihat segala kekurangannya. Sampai kalau berwudu sampai pucat mukanya, bergetar jiwanya. Maka dari itu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sakit, dari sakit ini yang menjadi sebab kematiannya, Abu Bakar senantiasa diberikan isyarat untuk menggantikan Nabi sebagai imam. Tapi Aisyah mengatakan kepada Umar, jangan biarkan bapak saya sebagai pengganti imam, dia tidak akan mampu. Kenapa? Karena dia di setiap sholat tidak mampu menahan tangisnya. Ditakutkan dalam sholatnya tidak akan selesai. Disebabkan karena lembutnya hati Abu Bakar, besarnya pengagungan, dalamnya ilmu yang dia pahami, ilmunya kepada Allah, ilmunya tentang kecintanya kepada Rasulullah. Apalagi dia adalah orang yang membersamai Nabi ketika perintah sholat turun. Ketika perintah sholat harus bersembunyi, tidak boleh dinampakkan. Ketika sholat dia hanya berdua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di sini berbeda. Maka sekali lagi para jemaah sekalian, kami memberikan kabar gembira ketika Allah menjadikan kita duduk di majelis ilmu. Itu di antara rahmat dan kasih sayang. Sehingga kita tidak hanya sekedar dalam lafaz, tapi kita memperdalam ilmu kita. Bukan hanya sekedar sholat, tapi hendaknya kita meningkatkan keimanan kita dengan memahami hakikat dari sholat itu sendiri. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatu wa ahlus samawati wal ardin hatta an-namla fi hujriha wa hatta al-hut la yusallu ala muallimin nasil khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, begitu juga penduduk seluruh langit dan bumi, sampai semut yang berada di sarangnya, sampai para ikan yang berada di lautan, liyusalluna ala muallimin nas, mereka sampai berselawat, sampai mendoakan. Karena salawat ada dua maknanya. Boleh dimaknai salawat adalah salawat, dimohonkan agar ditinggi derajatnya, dipuji, diagungkan, ditinggikan. Boleh bermakna salawat adalah doa. Karena doa itu diantara dari makna salawat, dari asal kata salat, dari kata salatun. Salat bermakna doa. Jadi salat maknanya doa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka bersalawat, mereka mendoakan atas siapa? Ala muallimin nas, atas siapa yang mengajarkan manusia al-khair, kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, begitu pula Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Ini dikuatkan juga dari riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Ad-Darimi. Dan sebagaimana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, jadi faedah yang kita ambil, kalau kemarin dari pertemuan yang kedua kita telah mengambil bahwasanya di antara keutamaan ilmu dia adalah warisannya para nabi, bahwa ilmu akan menjaga pemiliknya, berbeda dengan harta, pemilik itu yang akan menjaganya. Adapun di pertemuan kali ini bahwasanya di antara keutamaan ilmu, keutamaannya bagaikan nabi dengan orang yang terendah di antara kita. Tentunya ini keadaan yang tinggi sangat. Maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi Allah
ketika memberikan keimanan itu sudah diangkat derajatnya. Tapi lebih diangkat derajatnya adalah walladzina, orang-orang utul yang diberikan ilmu. Berapa pengangkatannya? Darajat. Darajat ini jamak dari kata darajatun, darajatani, darajat. Berderajat-derajat. Saking hebatnya di sini berbentuk nakir, tidak memiliki alif lam. Dalam kaidah ilmu tafsir, fi siyakin nakirataun, artinya derajatnya tidak terhingga. Semakin dalam, semakin luas, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi derajat seseorang. Maka berbeda kita sholat sama-sama 2 rakaat. Tapi kalau orang ini baru memahami subhana rabbiyal a'la, yang satunya sudah memahami subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim, tentunya ini lebih tinggi derajatnya. Yang memahami 2 makna dibandingkan memahami 1 makna. Dan terus begitu dari keutamaan sesuai dengan kadar ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mengambil bahwasanya di alam kubur itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada kenikmatan dan ada azab. Kenikmatan yang akan diberikan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang senantiasa cintanya, harapannya dia gantungkan untuk Allah. Dan ada azab bagi orang-orang yang siapa Allah inginkan diazab, dari orang-orang yang kufur kepada Allah, benci pertemuan dengan Allah, dia murka dengan adanya sesuatu yang Allah tetapkan pada dirinya. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman sakhita falahu sukht, wa man radiya falahu ridha." Hadis ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kuburan, memberikan nasihat pada orang yang meninggal. Yang kata Nabi, siapa yang ridho terhadap perpisahan ini, maka baginya keridhaan. Akan tetapi siapa yang benci, murka, maka baginya kemurkaan. Inilah yang sesuai dengan firman Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang semisal? Tidak ada, pasti kebaikan dibalas kebaikan. Siapa yang ridho perjumpaannya dengan Allah, maka Allah berjumpa dengannya. Allah ridho berjumpa dengannya. Tapi barang siapa yang murka, perjumpaannya dengan Allah benci, maka Allah pun benci kepadanya. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, ini dibenarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi pun berlindung kepadanya. Yang hadisnya an Hisham an abihi an khalatihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa min adzabin nar wa a'udzu bika min fitnatil qabri. Ini dia pendalilan kita. Yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dikabarkan dari tantenya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berta'awuz, berlindung kepada Allah, yang dia berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari fitnah neraka, saya berlindung kepadamu dari fitnah panasnya apinya, dan saya berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Ini pendalilan kita bahwa Nabi berlindung dari fitnah kubur. Fitnah kubur, azab kubur. Fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min adzabil qabri. Dan saya juga berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Di sini pendalilan namanya taukid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya ada fitnah kubur, ada azab kubur. Kalau fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Sedangkan seseorang tidak mampu menjawab fitnah kubur, maka akan mendapatkan azab kubur. Jadi berbeda. Ada fitnah kubur, ada azab kubur.
Seseorang kalau sudah difitnah, biasanya sudah diazab. Makanya di antara orang-orang yang tidak diazab, alhamdulillah, kita sudah mengambil kemarin bahwasanya di antara yang lolos dari fitnah kubur adalah para nabi. Di antaranya adalah orang-orang gila. Begitu pula dari anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. Begitu pula para orang-orang yang mati syahid. Begitu pula orang-orang ini kajian tambahan bahwa di antara orang-orang yang selamat dari fitnah kubur adalah al-murabitu fi sabilillah. Orang-orang yang berjaga di jalan Allah, di perbatasan. Barang siapa yang menjaga perbatasan demi keamanan kaum muslimin, dia serahkan, dia wafat untuk memberikan keamanan kepada kaum muslimin. Ketika dia mati, maka dinilai sebagai mati syahid. Ketika dia terhitung mati syahid, ini diantara orang yang tidak mendapati dari fitnah kubur atau selamat dari pertanyaan kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mayyitin yukhtamu ala amali. Bahwasanya dari Uqbah bin Amir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa setiap mayit dia akan ditutup atas amalannya, illal murabit, kecuali orang-orang yang menjaga di perbatasan, fisabilillah, di jalan Allah, fa innahu yujra lahu ajra amalih. Karena kenapa? Karena mereka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalannya. Hatta yub'atsu haddatsana Qutaibah qala fihi wa yu'minu min kattanil qabr. Dan di antaranya dia diberikan utusan dan dia juga diselamatkan, diberikan keamanan dari fitnah-fitnah kubur. Hadisnya ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya di antara yang selamat dari fitnah kubur adalah para tentara yang muslim yang menjaga di perbatasan, yang wafat karena tugasnya itu, yang dimana dia korbankan untuk memberikan keamanan untuk orang banyak. Karena dia lebih mendahulukan dari hal tersebut, maka Allah balas kebaikannya tersebut dan dengan diberikan keamanan. Di sini kita melihat keadilan Allah. Siapa yang memberikan keamanan, Allah akan berikan keamanan. Karena dia memberikan keamanan kepada hamba-hamba Allah, maka Allah pun memberikan keamanan kepadanya. Ya, inilah yang dikatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai kadar amalan. Maka dari itu siapa yang ridho kepada Allah, Allah ridho kepadanya. Siapa yang murka kepada Allah, Allah murka kepadanya. Siapa yang memberikan keamanan kepada hamba Allah, Allah akan berikan keamanan. Siapa yang menyelesaikan urusan seorang hamba, Allah yang menyelesaikan urusannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang berada di atas hajat saudaranya, dia bantu, dia tolong, walaupun dia perlu, kana Allahu fi hajati, maka Allah berada di atas hajatnya. Sama dengan firman Allah, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong Allah, artinya kalian melakukan perintah-perintah Allah, menegakkan syiar-syiar Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Inilah balasan. Kenapa kalau kita bertanya, kenapa orang-orang yang berjihad di jalan Allah, khususnya yang berada di perbatasan, diberikan keamanan selamat dari fitnah kubur? Karena mereka memberikan keamanan kepada hamba-hamba Allah, sehingga dia dibalas oleh Allah, diberikan keamanan. Dan di antara juga yang diberikan keamanan dari fitnah kubur adalah siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Akan tetapi pada hadisnya ini hanya terdapat satu riwayat, sehingga menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Apakah hadis ini hasan atau
ini lemah sehingga tidak bisa dipenjadikan dalil. Tapi yang lebih benarnya insyaallah taala hadis ini walaupun dia dalam satu riwayat, akan tetapi riwayat ini diterima. Disebabkan dia ternyata setelah kita teliti, ternyata diriwayatkan pula bukan hanya oleh Imam At-Tirmidzi, tapi diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatil jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Ini pendalilannya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat kecuali Allah menjadikannya sebab yang menghalanginya dari fitnah kubur. Menjadikannya sebab yang menghalanginya dari fitnah kubur. Jadi ini diantara tanda-tanda kebaikan yang bagus. Mengapa? Karena dia meninggal di Sayyidul Ayyam, di hari yang terbaik, yaitu penghulunya hari. Hari Jumat ini memiliki banyak keutamaan. Sampai para ulama menukil satu buku dari keutamaan hari Jumat. Fatu Yaumil Jumat, keutamaan di hari Jumat. Di antara keutamaan hari Jumat, hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, hari dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam, hari di mana Nabi Adam dimasukkan kepadanya, hari Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, hari yang di mana kita dianjurkan banyak bersalawat, hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, sebaik-baik matahari terbit adalah di hari Jumat. Hari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Dan banyak lagi berbagai macam keutamaan di hari Jumat. Hal yang paling utama, ada suatu hari pada hari Jumat, suatu waktu yang tidaklah seseorang berdoa padanya kecuali diijabah. Tidaklah seseorang beristighfar kecuali diampuni. Dan tidaklah seseorang meminta kepada Allah pada waktu tersebut kecuali akan diberi. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama waktu kapan yang diinginkan. Ada yang mengatakan ketika seorang khatib naik ke mimbar, ada yang mengatakan ketika seorang khatib duduk di antara dua dari duduk dua khatibnya, yaitu duduk pertama dan duduk kedua. Ada juga yang mengatakan ketika di subuh hari dari awal. Ada juga yang mengatakan ketika memasuki awal dari malam. Karena dalam Islam ketika tenggelam matahari itulah awal dari hari Jumat. Ada juga yang mengatakan setelah sholat asar. Ada juga yang mengatakan setelah sholat subuh. Mengapa? Karena itulah turunnya para malaikat. Karena malaikat menyaksikan kita sholat ada dua waktu, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar. Dan ada juga yang berpendapat bahwa waktu yang utama yang seseorang kalau beristighfar diampuni, kalau meminta diberi, kalau berdoa akan diijabah doanya, yang paling terkuatnya ini, yaitu di waktu asar ketika ingin masuk tenggelamnya matahari. Itu yang dikuatkan oleh banyak para ulama, berdalilkan dengan ayat yang kata Allah Azza wa Jalla, "Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah seluruh salatmu kata Allah, tapi harus lebih dijaga shalatil wusta, salat pertengahan. Dan kebanyakan para ulama menganggap salat pertengahan adalah salat asar. Karena salat asar itu berada di tengah antara subuh dan zuhur, antara maghrib dan isya. Dia berada dalam pertengahan. Itu yang dimaksud dengan sholat pertengahan. Walaupun ini banyak juga pendapat yang ada yang mengatakan sholat subuh dan selainnya. Dan alhamdulillah, jadi ini pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya di antara yang selamat dari fitnah kubur, yang pertama adalah para nabi, yang kedua orang gila, yang tentunya kemarin muncul pertanyaan apakah gilanya setelah balik juga dihitung. Tentunya intinya selama dia sudah balik sudah dihitung dosa. Berapa kadar dosanya itu yang diperhitungkan. Tapi kalau gilanya sebelum balik dan dia gila sampai meninggal dan terus dalam keadaan gila, maka ini yang dimaafkan.
Akan tetapi kalau ada kesadaran, maka ada catatan. Ini berdasarkan dengan dalil yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri an Ali radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalam an thalath. Bahwasanya dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama yang besar. Dari Ali. Ali ini adalah anak menantu Nabi, seorang sahabat yang sikoh, yang diterima riwayatnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, rufi al-qalam an thalas, bahwa pena diangkat pada 3 keadaan. Jadi pena diangkat pada 3 keadaan, artinya tidak dicatat sebagai dosa. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin naimi hatta yastayqira. Seorang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau ada orang tidur kemudian dia mengigau, atau istilah kita mau, seandainya dia berbicara yang kotor, maka tidak dihitung dosa. Seandainya dia berbicara kata talak, tidak dihitung talaknya. Kenapa? Karena dia orang tidur, tidak sadar. Maka ini dimaafkan, tidak dihitung sebagai dosa. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin musabi hatta yukshafu an. Di antaranya adalah orang yang diberikan apa? Penyakit, ditimpa musibah, kegilaan, sampai Allah lepaskan kegilaan. Jadi kalau orang gila itu tidak dihitung. Di riwayat lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anis sabi hatta yashib. Seorang anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil sampai dia balik tidak dihitung. Kapan balik? Ketika umur 15 tahun. Ini pendapat yang lebih kuatnya, sebagaimana di pertemuan kedua kita sudah jelaskan perselisihan masalah balik. Tapi yang terkuatnya insyaallah ta'ala di umur 15 tahun. Jadi inti pelajaran sekali lagi yang bisa kita petik, bahwasanya di antara orang-orang yang selamat dari fitnah kubur adalah para nabi, orang gila, anak kecil, orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang berada di jalan Allah, khususnya di perbatasan, seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, dan di antaranya juga orang yang membaca surah Al-Mulk, yaitu orang yang membaca surah Al-Mulk. Akan tetapi riwayat ini lebih kuatnya lemah. Lebih kuatnya lemah. Ya, karena di dalam sanadnya bahwasanya daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah darabtu khibai ala qabri wa ana la ahsabu annahu qabr fa idza fihi insanun yaqra'u suratul mulki hatta khatamaha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-maniyah. Bahwasanya ini sahabat membaca surah Al-Mulk sampai dia menghatamkannya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa surah Al-Mulk itu al-mani'ah. Dia adalah penahan. Hiya al-munjiyah. Dia sebab seseorang terbebaskan min adabil qabri, dari azab kubur. Jadi di sini pendalilannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya siapa yang membaca surah Al-Mulk sampai surah Al-Mulk itu dihatamkan, itu akan menjadi sebab penghalang dia, yang menjaga dia dari azab kubur. Akan tetapi dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang sikoh. Akan tetapi hadis ini disandarkan dari sanadnya Yahya bin Amr bin Malik An-Nakari. Sedangkan Amr ini bin Malik An-Nakari itu tidak sampai ke Ibnu Abbas, sehingga terputus riwayatnya. Inilah yang menjadikan dia lemah, disebabkan dia tidak sampai ke Ibnu Abbas sahabat, padahal dia tidak melalui tabi'in. Karena dalam ilmu hadis nanti insyaallah ta'ala itu harus ada seorang periwayat hadis
yang dia riwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Nabi. Kalau dia seorang tabi'ut tabi'in, maka dia harus meriwayatkan dari tabi'in, kemudian dari sahabat kepada Nabi. Tidak boleh dia langsung langkahi. Misalnya dia meninggal di tahun 201 seperti Imam Syafi'i, meninggal di tahun 201, dia mengatakan dari Nabi, padahal dia lahir tahun 150, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Ketemu tidak? Tidak ketemu. Imam Syafi'i seorang tabi'in, dia harus melewati sahabat, makanya riwayatnya 2 orang, 3 orang. Sama dengan ini. Antara ini yaitu Yahya bin Amr bin Malik An-Nakari, dia tidak sampai ke Ibnu Abbas, sehingga terputus. Sehingga ini yang lebih kuat insyaallah taala bahwa riwayatnya lemah. Jadi sehingga untuk keutamaan yang dipahami oleh masyarakat bahwasanya siapa yang membaca surah Al-Mulk, bahwasanya itu bisa menjadi penghalang dirinya, yang menyelamatkan dirinya dari azab kubur, itu adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Kalau dia tidak khususkan, dia cukup membaca Al-Quran secara global seluruhnya, bukan hanya surah Al-Mulk, maka itu bisa menjadi penghalang dirinya. Karena Al-Quran sebenarnya seluruhnya memberi syafaat. Maka dari itu dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran seluruhnya, tidak mengkhususkan hanya surah Al-Mulk, dari Alif Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa kata Nabi? Karena nanti dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan pemberi syafaat ketika seseorang diberikan syafaat di akhirat, kalau di akhirat saja selamat, jangan tanyakan di alam kubur. Karena alam kubur awal dari akhirat. Maka dari itu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan bahwasanya siapa yang selamat di alam kubur, maka dia akan selamat di akhirat. Fa innaha awwalul akhirah. Karena sesungguhnya alam kubur itu, alam barzakh itu adalah awal akhirat. Jadi awal akhirat adalah alam kubur kita. Kalau kita selamat di alam kubur, maka selamat di akhirat. Tapi kalau di alam akhirat sudah diinterogasi, sudah dibalok-baloki, sudah diberikan bau yang tidak sedap, na'udzubillah, jangan tanyakan lagi di sana. Nah, dan diparah. Ini sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang. Hadisnya sangat panjang sekali. Bahwasanya inti pelajarannya dalam hadis, ada satu hadis yang saya ingin sampaikan tentang bahwasanya betul, bahwasanya ketika seseorang dicabut ruhnya, itu mengikut matanya sampai ke atas. Ruh inilah yang dibawa ke langit. Di langitlah para malaikat bertanya, siapa punya ruh? Harum sekali, bersih sekali, indah sekali. Maka dia dipersilahkan menghadap kepada Allah. Setelah itu dia akan dikirim ke bawah, akan dimudahkan pertanyaannya di alam kubur, akan dibukakan darinya raudhatun min riyadil jannah, akan dibukakan taman dari taman surga, sampai dia melihat tempat duduknya di surga, sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat. Tidak sabar lagi. Dan dia diberikan aroma yang lebih harum daripada misk, lebih harum daripada parfum yang terharum. Adapun ruh yang dari ruh kafir, apalagi yang mengaku sebagai nabi, maka akan dipukulkan ruhnya, dadanya, untuk dipaksa secara paksa keluar. Ketika keluar, dia akan diangkat ke langit. Seluruh penduduk langit menutup dari bau tersebut. Dia mengatakan, siapa punya ruh busuk sekali, jorok sekali, siapa punya ruh? Sampai ruh ini tidak diterima, tidak diinginkan, tidak diharapkan, sampai seluruh orang menghindar darinya dari penduduk langit. Kemudian ruh ini dikembalikan kepada dirinya. Kemudian dia akan difitnah di dalam kuburnya, diazab, dinampakkan kepadanya dari
azab yang Allah janjikan kepadanya. Ini tentunya hadisnya sangat panjang. Kalau kita baca hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Anil Barra bin Azib. Dari hadis Anil Barra bin Azib. Tapi itu inti pelajarannya, bahwasanya yang menjadikan gizi dari ibadah kita, zikir kita, subhanallah kita, alhamdulillah kita, Allahu Akbar kita, yang merasakannya adalah ruh kita. Dan itu bisa dirasakan. Coba kita berzikir dengan tenang. Zikir-zikir kita ini, itulah yang menjadi makanan ruh kita. Ruh itu yang menjadikan tangan saya bergerak. Ruh itu menjadikan saya melihat. Ruh itu menjadikan saya bernapas. Kalau ruh ini berlepas dengan jasad, maka tidak ada artinya, sama dengan meninggal. Kita berucapkan subhanallah, coba rasakan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, pasti hati bergetar, mengatakan Maha Suci Allah. Ketika pikiran kita jernih di atas ilmu, maka kita meyakini Allah bukan dari segala kekurangan. Allah Maha Suci dari segala yang tidak pantas. Allah Maha Suci dari memiliki anak. Allah Maha Suci dari 3 atau dari menjadi 1. Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, Allah. Pasti itu yang lahir, dan itu dirasakan oleh ruh. Berbeda dengan jasad. Kalau jasad, yang dia rasakan hanyalah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Adapun ruh, itulah zikir-zikir yang kita pakai berzikir, itulah bacaan Al-Quran yang kita baca. Maka beda pengaruhnya. Dan ini ada penelitiannya di antara orang-orang kafir dari Amerika. Alhamdulillah, kami membaca terakhir di Amerika itu sudah 51% Muslim. Akan ada di antara yang banyak yang menjadikan dia Muslim, salah satu yang terkenalnya adalah Dr. Zakir Naik, karena mengkaji Al-Quran. Kalau Dr. Zakir Naik disebabkan apa? Penjelasan Al-Quran tentang bahwasanya kita ini dari setetes mani yang hina, kemudian menjadi segumpal, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk. Itu yang dia teliti. Lamanya dia teliti, akan tetapi tidak ada waktu yang tepat menyebutkannya. Selalu dia salah. Akan tetapi ketika dia mendapati dalam hadis bahwa perubahannya itu 40 hari, sebab itu dia yakin dan dia masuk Islam. Dan di antara yang masuk Islam adalah seorang peneliti yang dia baca Al-Quran dan dampaknya dengan air. Kalau kita membaca Al-Quran itu air bergetar. Kalau air saja bergetar, padahal air jauh dari bacaan kita, bagaimana dengan badan kita? Bagaimana dengan hati kita? Itulah orang-orang yang beriman. Idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatkum imana. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Kalau dibacakan padanya ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, bertambah keimanannya, tambah sejuk jiwanya, tambah tenang raganya. Itulah pengaruh Al-Quran. Mungkin ini saja karena waktu yang membatasi kita. Inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya di pertemuan kali ini kita mengambil bahwasanya di antara keutamaan ilmu, sebagaimana keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang terendah di antara kita, dan di antara yang mendapatkan keselamatan dari fitnah kubur adalah siapa yang menjaga di perbatasan, siapa yang berada dalam mati syahid, dan di antaranya juga adalah siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Dan adapun dari hadis bahwasanya di antara yang selamat dari fitnah kubur adalah siapa yang membaca surah Al-Mulk, itu terdapat kelemahan disebabkan putusnya riwayat yang sampai dari dirinya kepada Ali bin Abi Thalib. Itu diriwayatkan oleh para ulama, dinukil oleh para ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani, Al-Baihaqi dalam Syu'bil Iman bi ikhtilafin yasir, dengan perbedaan riwayat yang sedikit. Kemudian yang terakhir yang kami nasihatkan,
bahwasanya segala ketaatan yang kita lakukan, segala tasbih, segala tahmid, segala tahlil, ruku, sujud, doa, puasa, sedekah, itu pengaruhnya ke ruh. Ruh inilah yang akan kembali kepada Allah. Ruh inilah yang akan merasakan kenikmatan abadi atau siksa yang abadi. Maka perbaiki ruh kita. Jangan hanya kita memperhatikan dari pakaian jasad kita. Pakaian jasad ada batasnya. Ketika sudah berada dalam alam kubur, sudah tidak ada harganya. Tapi ruh, itulah yang menemani kita, itulah yang akan diberikan jasad di kemudian hari yang jasadnya setinggi Nabi Adam, sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Ini mungkin yang saya bisa berikan. Semoga memberikan manfaat. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan. Dan saya kemarin ada mendengar kembali kajian, ada sedikit yang kami terkecoh dari pembahasan ketika membahas permasalahan yang dimana bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meletakkan Hajar Aswad, yaitu kami mengatakan di video, di rekaman itu bahwasanya beliau memasuki melalui pintu babu Nabi, yaitu babu An-Nabi Babu Salam. Tapi yang benarnya adalah dari Bani Utaibah, dari pintu Bani Utaibah. Adapun yang sekarang dikatakan babu Nabi, itulah yang dikatakan babu Salam, yang kami jelaskan secara terperinci pada kajian sebelumnya. Tapi adapun yang masuknya Nabi ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, kemudian memberikan selendang kepada seluruh pemimpin Quraisy, kemudian Nabi letakkan bersama-sama dengan tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadi banjir, yang pada saat itu Nabi berumur 35 tahun sebelum kenabian, adalah melalui pintu Bani Utaibah. Jadi kami mendengar ulang, karena di setiap saya kajian, saya juga mendengar ulang ketika mau dimasukkan ke YouTube. Dan satu juga yang saya belum sempat merespon dari permintaan Bapak yang di hadapan saya, bahwasanya katanya, Ustaz kalau bisa ceramahnya pelan-pelan sedikit, karena kami sudah tua, agak sulit untuk mengambil. Mungkin kalau saya agak pelan biasa lupa, karena ini pembawaan tabiat. Jadi tabiatnya begitu ceritanya. Jadi biasanya kami itu teringat sendiri, tidak kami susun. Banyak ini kita lihat buku, tapi tidak ada yang terpakai. Ini tertutup, ini juga masih di biografi. Biasanya terbawa. Maka saya sarankan kalau memang mau agak pelan, bisa dilihat di YouTube-nya. Alhamdulillah kita punya YouTube sendiri. Ini sementara rekaman. Nama YouTube-nya Safari Dakwah. Safari Dakwah itu milik kita sendiri, yaitu Safaruddin Hamidullah Ta'ala. Ini